Shalom adik-adik. Yuk, Cici sama Koko kita mau ajak adik-adik semua bangkit diri karena kita mau mulai ibadah dohop kita hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bergerak buat Tuhan Yesus. One, two, three, go! Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri. Siap-siap adik-adik goncang. Kakiku mengumpat bagimu, pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Gohan, siapa ya itu ikut-ikutan kita memuji nama Tuhan juga? Coba ajak naik aja dulu. Coba ya, coba sini kamu. Halo, siapa kamu? Boleh kenalin ke adik-adik di sini? Halo adik-adik, ayo tebak, siapa aku? Siapa ya? Gohan tahu nggak? Coba tebak siapa? Kayaknya anak-anak dohop juga nggak tahu deh. Coba kamu kasih clue sedikit biar adik-adik bisa tebak kamu itu siapa. Ayo adik-adik, siapa aku? Aku adalah orang yang suka berdoa. Ayo tebak, siapa aku? Yang berdoa? Siapa ya kira-kira ya? Gohan tahu? Banyak yang berdoa juga di Alkitab. Siapa iya, coba? bener banget. Coba adik-adik tebak nih, siapa ya clue selanjutnya? Oke deh, sebelum kita akan nebak ini siapa, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siap-siap memuji nama Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Yesus selamanya.
badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik kita nyanyikan lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita nyanyikan lebih lagi. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa sebelum memulai cerita dari Koko atau Cici yang akan firman Tuhan. Ya Bapak, ya Tuhan kami terima kasih telah memberkati ibadah online kami ya Bapak. Bapak, sebentar kami dan juga adik-adik dari The Hope online itu Bapak akan memulai sedikit dari firman-Mu Bapak. Berkati kami, berkati juga semoga firman itu bisa berguna bagi hidup kami Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, haleluya, amin. Oke adik-adik, Cici punya pengumuman nih buat adik-adik semua. Bentar dulu Ci. Kenapa emang? Tadi kan kita baru dikasih satu clue. Coba kasih clue kedua biar gampang ditebak sama adik-adik dari The Hope-nya. Oh iya, boleh dong satu clue lagi nih buat adik-adik di rumah. Halo adik-adik, sekarang sudah tahu kan siapa aku? Ayo siapa? Aku adalah seseorang yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam gua singa. Hah, gua singa? Siapa ya? Kalau nggak salah tuh Daud bukan sih? Bukan. Ci.
Musa yang benar itu Musa. Ih, Musa mah bukan atuh. Ya udah deh, adik-adik di rumah semua tebak tuh, tadi cluenya ada 2. Adik-adik tebak dengan benar ya. Oke nih Cici, lanjut ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, jangan lupa info pemenang dan juga tugas bisa adik-adik cek di Instagram The Hope @thehope.generation. Terus ada info apa lagi Koko Johan? Yang paling penting nih, ibadah online setiap jam 9 pagi ada di channel di GBT Nazaret. Boleh ditonton ya adik-adik. Ayo adik-adik jangan lupa ya dinonton. Sampai jumpa di minggu depan, see you. Coba Shepi, lihat anjingnya udah pergi belum? Hah, udah pergi bener? Hah, udah pergi belum? Hah, untungnya udah pergi. Kamu sih nakal banget pakai acara lempar kayu ke anjing tadi. Jadi kan kita dikejar-kejar. Hah, ada siapa tuh Shepi? Oh, ada adik-adik ya. Kita sapa dulu adik-adiknya. Halo adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Nah, Shepi, kita mau ngapain ya hari ini ya? Oh, hari ini Cici yang bakal bawain firman Tuhan. Nah, coba adik-adik, tahu nggak nama Cici siapa? Siapa? Ya, benar, nama Cici Cidesi. Nah, sekarang kita siap-siap dulu nih. Siapin Alkitabnya, siapin buku aktivitasnya, siapin alat tulisnya. Ya, kita siap-siap dulu. Nah, Shepi, kamu duduk di sini ya. Nah, kita siapin Alkitabnya. Buku aktivitasnya jangan lupa. Jangan mentang-mentang kita di rumah, terus kita nggak mau nulis firman Tuhan. Nah, terus udah siap ya dengerin firman Tuhan? Nah, hari ini Cici mau ngapain ya? Oh iya, Cici lupa. Cici mau bawain firman Tuhan tentang seorang pahlawan di Alkitab. Siapa ya pahlawan di Alkitab? Cluenya huruf depannya sama kayak nama Cici. Siapa coba? Siapa? Ya, Daniel. Ada yang udah pernah dengar cerita tentang Daniel? Boleh angkat tangannya? Nah, oke, udah siap ya? Hari ini Cici akan bercerita tentang Daniel. Nah, judulnya, sebentar ya. Judulnya, Daniel di Goa Singa. Di bahan Alkitabnya Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nah, oke adik-adik, dibuka Alkitabnya. Nah, Cici mau mulai cerita nih. Pada zaman dahulu di kerajaan Babel ada seorang raja. Siapa nama rajanya coba? Siapa? Ya, Raja Darius. Nah, Raja Darius itu mengangkat 120 orang sebagai wakil raja. Nah, lalu di atas 120 orang itu ada 3 orang yang diangkat sebagai pejabat tinggi. Dan salah satu orangnya adalah Daniel. Nah, sebentar. Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Darius. Ingat ya, Daniel itu pejabat tinggi. Nah, lalu Daniel itu orangnya kayak gimana sih adik-adik? Nih, Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Coba tadi gimana Daniel? Daniel itu suka berdoa. Dia hidup benar. Dia pokoknya baik deh. Makanya Raja Darius tuh sangat mengasihi Daniel. Nih, karena itu Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Udah jabatannya tinggi, dia kan pejabat tinggi nih. Terus sama Raja Darius, dia mau dinaikin lagi jabatannya jadi pejabat yang paling tinggi. Coba, Raja Darius tuh sangat amat mengasihi Daniel adik-adik.
Karena Daniel baik, Daniel hidup benar, dan Daniel tuh bijaksana. Nah, tapi Raja Darius kan mengasihi Daniel ya. Tapi ada loh yang benci banget sama Daniel. Pokoknya sebel, pokoknya iri hati banget sama Daniel. Siapa coba? Siapa? Siapa yang pokoknya Daniel baik gimana pun pokoknya sebel. Kalau udah sebel gitu. Iri hati sama Daniel. Siapa? Ya, yaitu wakil-wakil raja tadi dan pejabat tinggi tadi. Tapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Nah, jadi mereka itu sirik sama Daniel, gak suka sama Daniel karena Raja Darius lebih sayang sama Daniel. Terus apa yang mereka lakuin supaya Daniel pokoknya gak mau tahu, pokoknya Daniel harus mendapat hukuman, titik. Gimana caranya ya? Coba kita baca ayat yang kelima. Di Daniel 6 Daniel 6 ayat yang kelima kita baca ya. Boleh ditampilin? Nah, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Coba, apakah Daniel kedapatan membuat suatu kesalahan? Enggak, mereka mikir apa ya? Tar dulu mikir dulu. Gimana caranya supaya kita, pokoknya nggak mau tahu Danielnya harus dihukum gimana caranya? Tapi kita nggak nemuin Daniel tuh hidup benar loh adik-adik. Daniel tuh hidup benar, kamu gimana sih? Ini gimana caranya supaya Daniel tuh dapat hukuman? Nah, kita baca ayat ke-6. Kita baca ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Aku punya ide nih. Idenya apa? Kata orang-orang tadi tuh. Daniel ini orangnya sangat setia sama Tuhannya. Kita cari, pokoknya kita harus buat rencana gimana caranya si Daniel ini dihukum. Nah, lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Nah, jadi mereka tuh mereka tuh berkumpul nih. Terus mereka, yaudah gini aja, kita buat peraturan. Siapapun yang tidak menyembah Raja Darius harus dihukum. Hukumannya apa ya? Itu aja tuh. Dihukum, dilempar ke gua. Gua apa? Semut? Bukan. Dilempar ke gua singa. Nah, adik-adik, coba Cici tanya. Adik-adik tahu nggak sih singa itu makannya apa? Makannya apa? Sayur. Oh, bukan ya? Bukan sayur ya? Kacang-kacangan. Bukan, singa itu makannya daging. Nah, kita manusia badannya daging melulu kan? Berarti kalau kita masuk ke gua singa otomatis kita dimakan adik-adik. Cici sih serem banget ya. Coba adik-adik bayangin, di gua itu kan gelap. Terus kita masuk ke gua singa, terus di dalamnya tuh banyak banget singa, serem banget pokoknya. Terus otomatis nanti kita bakalan dimakan. Pokoknya serem banget deh. Nah, Daniel ini tahu tentang peraturan ini. Jadi siapapun yang tidak menyembah raja, jadi menyembah ke manusia lain atau menyembah kepada dewa lain, termasuk kalau menyembah kepada Tuhan Yesus, artinya dia harus dihukum. Coba bayangin apa yang Daniel lakukan. Apakah Daniel, udahlah Tuhan mohon maaf nih ya Tuhan, tapi daripada saya di gua singa, daripada saya dimakan sama singa kan Tuhan, maaf nih, saya ninggalin Tuhan aja lah ya Tuhan, jadi saya menyembah Darius aja ya, Raja Darius, Tuhan maaf nih, maaf banget, kan saya masih pengen hidup nih Tuhan. Itu apa Daniel seperti itu? Apa Daniel, udahlah saya nyerah aja, udah saya nyembah Darius aja, daripada saya matinya bukan masuk ke kuburan lagi, maksudnya masuk ke gua singa. Apa yang Daniel lakukan? Daniel tetap setia sama Tuhan.
Daniel dia nggak peduli apapun yang terjadi nanti, dia tetap berdoa dan menyembah Tuhan. Dan perlu adik-adik ketahui, Daniel itu berdoa, berlutut dan menyembah Tuhan 3 kali sehari, ya. Nah, jadi Daniel tuh gak apa-apa, apapun yang terjadi dia tetap menyembah Tuhan. Nah, ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Nah, jadi para pejabat tadi tuh udah tahu nih, Daniel udah waktunya berdoa nih. Langsung dia dobrak pintunya. Ya, kamu ketahuan ya tidak menyembah Raja Darius. Oke, dibawa Daniel ke hadapan Raja Darius. Sebentar. Nah, Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Coba bayangin deh adik-adik mengasihi seseorang, tapi tiba-tiba adik-adik mendengar kabar bahwa orang tersebut akan dihukum. Dihukumnya bukan main-main adik-adik, bukan di penjara, tapi dihukum dilempar ke gua singa. Pasti sedih kan, sama seperti Raja Darius. Karena Raja Darius sangat mengasihi Daniel, makanya dia sangat bersedih. Nah, Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Jadi saat Daniel dilemparkan ke gua singa, lemparkan nih, itu misalnya nih ya, misalnya itu mah. Nah, kita lihat di ayat yang ke-17, Raja Darius berkata sesuatu kepada Daniel, oke? Sebentar. Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, terus kalau misalnya adik-adik berada di dalam gua singa nih, apa yang pertama kali adik-adik lakuin? Apakah adik-adik cari kayu, kita harus berusaha ini nih ngalahin singa-singanya? Apakah adik cari batu terus ngelemparin singanya? Apa yang akan adik-adik lakuin kalau misalnya adik-adik berada di posisi Daniel? Nah, Daniel di dalam gua singa, Daniel ngapain? Berdoa adik-adik. Dalam keadaan yang seperti itu, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi walaupun saat dulu nih Daniel senang, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu pun Daniel tetap berdoa adik-adik. Nah, lalu Raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Di gua singa ada lampu nggak? Coba bayangin. Coba tiba-tiba ada listrik gitu kan? Nggak ada kan ya? Coba adik-adik bayangin deh. Adik-adik masuk ke gua nih. Tapi kan masih ada cahaya dari luar. Nah, guanya ditutup. Nah, terus tiba-tiba banyak singa kan? Guanya gua singa. Coba bayangin, udah ditutup, kita nggak tahu nih singanya di mana ini, tahu-tahu nanti dimakan aja gitu. Nah, terus ketika berdoa, Daniel tuh apa yang terjadi? Apakah langsung singa itu makan Daniel? Apakah Daniel, gimana nih gitu. Nah, ketika Daniel berdoa, tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singanya adik-adik. Coba bayangin adik-adik, Cici tuh benar-benar gak kebayang banget. Daniel berdoa terus Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan Daniel. Malaikatnya itu mengatupkan, yaitu mengatupkan tuh, ditutup mulutnya agar singa-singa tadi tidak melukai Daniel. Luar biasa kan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, Raja Darius tuh namanya sayang banget ya sama Daniel. Aduh gimana ya, nggak tenang nih tidurnya juga. Aduh gimana ya Daniel, gimana dia gitu. Nah, keesokan paginya, besoknya Raja Darius bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Adik-adik, ini luar biasa banget ya. Singanya tidak melakukan apapun terhadap Daniel. Karena semua karena Tuhan Yesus adik-adik. Raja Darius benar-benar happy banget. Kamu baik-baik aja gitu kan? Kamu gak kenapa-napa kok bisa? Kamu mustahil dia gimana gitu. Masa sih kok bisa gitu loh. Kenapa coba? Terus
Daniel cerita ke Raja Darius, iya, soalnya saat di dalam gua itu Tuhan Yesus menolong saya. Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu dan akhirnya saya selamat. Nah, lalu apa yang terjadi sama orang-orang yang benci sama Daniel itu? Apa coba yang terjadi? Apa? Nah, Raja Darius tuh tahu mereka itu punya niat jahat nih. Mereka tuh orang-orang ini gak beres nih. Nah, akhirnya Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya mereka dilemparkan ke gua singa dan bahkan sebelum kakinya menempel ke tanah, singa-singanya sudah menyergap orang-orang tadi. Berbeda banget ya adik-adik sama saat Daniel di gua singa sama orang-orang yang jahat ini. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Nah, akhirnya karena Raja Darius mendengar cerita Daniel, Raja Darius tahu berarti memang Allahnya Daniel tuh Allah yang hidup, Allah yang benar. Dia menyelamatkan Daniel, akhirnya seluruh rakyatnya diharuskan untuk menyembah Allahnya Daniel. Nah, oke, cerita Cici sampai di sini aja. Tapi tak dulu, jangan keluar dulu, jangan. Karena biasanya saat kalian ke gereja kan biasanya habis dengerin firman Tuhan, pesan ceritanya apa Ci? Pesan ceritanya apa? Nah, hari ini kita kan kedatangan tamu nih. Nanti yang bawain pesan ceritanya ada deh. Jadi jangan keluar dulu ya. Kita dengar siapa ya? Oke? Halo adik-adik. Adik-adik tahu siapa saya? Pasti adik-adik tahu dong yang tadi sudah diceritakan Cici. Ayo siapa? Siapa? Salomo? Bukan. Saya adalah Daniel. Oke adik-adik, jadi Om Daniel mau titip pesan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo bisa tebak enggak apa? Om Daniel mau titip pesan, adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, rajin baca Alkitab dan suka berapa? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik sudah ingat pesan Om Daniel? Oke, jadi buat adik-adik semua yang ada di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.